Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Hudarida, peserta UKM PPG tahun 2020. Ini adalah kartu peserta saya dan berikut ini adalah video pengajaran yang saya lakukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Gambar Ibu terlihat? Ya, terlihat, Bu. Oke, baik. Lihat, Bagaimana Bu. kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Ya, Ya, di masa pandemi seperti sekarang ini tetap jaga kesehatan biar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik setiap harinya, seperti itu. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. ya, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya. Siapa yang memimpin doa pada hari ini? Hafid, Bu. Ahmed. Oke, silahkan Ahmad Syafid. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Hafid sudah memimpin doa. Di sini kalian sudah mengisi daftar hadir di link yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, kalau ada yang belum mengisi, nanti setelah kegiatan pembelajaran ini, silakan langsung diisi ya, jangan lupa ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Bagaimana? Belajar biologinya masih pada semangat? Semangat. Insya Allah semangat, Bu. Oke, terus semangat ya meskipun masih belajar dari rumah. Nah, biar makin semangat, Ibu ingin bertanya, selama ini kalian pernah nggak mengamati bagaimana keringat keluar dari kulit kalian? Pernah nggak? Belum pernah? Atau mungkin selama ini kalian hanya tahu ketika olahraga, kemudian tahu-tahu bajunya basah, atau mungkin tangannya berkeringat basah, seperti itu. Iya. Iya. Ya, jadi kalian belum pernah tahu ya, belum pernah mengamati, belum pernah melihat bagaimana keringat itu keluar dari kulit kita. Nah, berikut Ibu punya videonya, silahkan kalian menyaksikannya. Terlihat videonya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Ada, Bu. Nah, yang dibulati merah itu keringat ya yang mulai keluar dari kulit. Oke, tadi adalah video tentang keluarnya keringat ya. Kalian sudah menyaksikan bagaimana keringat itu keluar. Apakah cepat atau perlahan? Perlahan. Perlahan-lahan. Ya, jadi ketika keringat itu keluar dari tubuh kalian secara perlahan itu keluar dari pori-pori kulit kalian seperti itu ya. Oke, sekarang Ibu ingin tahu nih, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang sistem respirasi. Oke, bagus Dian, tentang sistem respirasi ya. Apa hasil dari proses respirasi kemarin? Gas 2 dan H2O. Oke, gas CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau uap air ya. Nah, apa yang dilakukan oleh tubuh terhadap karbon dioksida dan uap air tersebut? Apakah disimpan?
Dikeluarkan. Dikeluarkan, bagus sekali ya. Dikeluarkan dari dalam tubuh seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, tadi ada proses pengeluaran keringat, kemudian ada juga pengeluaran karbon dioksida dan uap air ya. Hari ini kalian akan belajar tentang pengeluaran yang terjadi pada tubuh manusia atau disebut juga dengan sistem ekskresi pada tubuh manusia seperti itu ya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menguraikan hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi manusia dalam kaitannya dengan bioproses. Kemudian yang keduanya, peserta didik dapat memerinci proses ekspresi yang terjadi pada organ-organ ekspresi manusia seperti itu. Nah, kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan, yang pertama itu kalian akan menyaksikan video pembelajaran tentang sistem ekspresi pada manusia. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan yang berupa pertanyaan-pertanyaan pada LKPD ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalian melakukan literasi secara mandiri dan juga mengisi LKPD seperti itu. Kemudian nanti berikutnya kalian akan mempresentasikan jawaban LKPD kalian di Zoom meeting ini. Kemudian terakhir menyimpulkan materi ataupun pembelajaran yang kalian lakukan pada hari ini. Oke, sampai sini sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sekarang silahkan kalian menyaksikan video tentang sistem ekspresi pada manusia berikut ini. Pernahkah kamu berkeringat? Pada saat berlari, tubuh kita lama-kelamaan akan mengeluarkan keringat. Hal ini merupakan hasil dari proses ekskresi yang dilakukan oleh tubuh. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi dalam regulasi pembuangan sisa-sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Apabila zat tersebut tidak dikeluarkan, bisa menimbulkan gangguan kinerja organ loh. Oleh karena itu, sistem ekskresi adalah salah satu sistem yang sangat penting bagi tubuh. Organ pada sistem ekskresi terdiri dari kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, apa sih yang kalian rasakan ketika berolahraga? Pastinya mengeluarkan keringat, bukan? Ya, hal ini berhubungan dengan organ kulit, di mana kulit ini mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. Kulit terdiri dari lapisan epidermis, yaitu lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk yang merupakan sel-sel mati yang tidak mengandung pembuluh darah, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Yang kedua adalah lapisan Malpighi yang terdapat di bawah lapisan tanduk, tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk mengolah diri. Lapisan kedua yaitu dermis, letaknya di bawah lapisan kulit epidermis. Fungsinya untuk menghasilkan keringat, menghasilkan minyak agar kulit tidak kering, dan sebagai ujung saraf perasa, peraba, rasa sentuhan, dan rasa nyeri. Lapisan ketiga yaitu subkutan, dibatasi oleh sel-sel lemak yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Organ berikutnya adalah paru-paru. Selain menjadi organ dalam sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem darah atau sirkulasi, paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsinya adalah mengeluarkan gas sisa proses pernapasan yaitu gas CO2 dan H2O sebagai uap air. Organ ketiga yaitu hati, yang berfungsi untuk mengekspresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun. Proses ini disebut sebagai detoksifikasi. Dan organ terakhir yaitu ginjal, yang merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, berupa urin. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam
basa, dan garam di dalam tubuh. Sebagai alat ekskresi, ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembentukan urin. Yuk disimak bagaimana proses tersebut berlangsung. Pasti kalian penasaran, bagaimana sih proses pembentukan urin? Tentunya kalian sudah tahu bahwa ginjal merupakan organ ekskresi yang berperan dalam proses pembentukan urin. Satuan fungsional terkecil dari ginjal biasa kita sebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah yang terjadi pada bagian glomerulus. Hasil dari filtrasi ini adalah urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, seperti air, glukosa, asam amino, dan ion-ion lainnya. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin, dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil augmentasi disebut sebagai urin sesungguhnya. Nah, oke. Tadi kalian sudah menyaksikan. Dari tayangan video tadi, kalian sudah tahu dong apa itu ekskresi? Ya, sudah tahu? Oke, baik. Kemudian selain itu kalian juga tahu kenapa harus dilakukan ekskresi ya terhadap zat-zat sisa yang dihasilkan di dalam tubuh. Tadi juga sudah ada di dalam video ya. Nah, sekarang kalian mengidentifikasi permasalahan ataupun pertanyaan yang ada di LKPD. Ini sudah di-download LKPD-nya? Sudah. Sudah. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini kira-kira apa yang menjadi permasalahan di sini? Ginjal. Tentang apa? Bagian struktur ginjal. Mengenal struktur ginjal. Ya, tentang struktur ginjal ataupun bagian-bagian ginjal. Nah, nanti untuk nomor 1 ini kalian identifikasi bagian-bagian ginjal berdasarkan nomor-nomor ini ya. Kemudian kalian jawab di sini, tuliskan jawabannya di sini. Nah, selanjutnya nomor 2, ini tentang apa? Pembentukan urin. Tentang pembentukan urin kah? Artinya Ya, ini. Bagian nefron. Tentang bagian-bagian nefron. Kalau untuk nomor 2 ini ya, hampir sama dengan tadi ya. Nanti kalian identifikasi bagian-bagiannya berdasarkan nomor, kemudian tulis di sini dan juga beserta fungsinya seperti itu. Kemudian nomor 3 ini tentang apa? Proses pembentukan urin. proses urin. Oke, betul. Tentang proses pembentukan urin. Nanti kalian uraikan bagaimana urin itu dibentuk ya di dalam ginjal. Kemudian nomor 4 ini tentang apa? Bagian kulit yang berperan dalam ekskresi keringat. Proses ekskresi keringat. Oke, betul. Sistem ekskresi. Ya, betul. Nomor 4 ini tentang bagian mana yang berperan dalam ekskresi keringat. Kemudian yang B-nya kalian jelaskan bagaimana keringat itu dibentuk ya. Kemudian diekskresikan seperti itu. Selanjutnya nomor 5. Paru-paru. Paru merupakan organ respirasi. Ya, tentang paru-paru. Ini alasan kenapa paru-paru merupakan organ ekskresi ya, selain daripada organ respirasi. Nanti kalian jelaskan ini kenapa. Kemudian ini nomor terakhir. Tentang apa nomor terakhir? Pembentukan Proses empedu. pembentukan empedu. Proses pembentukan empedu pada hati. Nanti kalian jelaskan bagaimana prosesnya seperti itu ya. Nanti setelah kegiatan pembelajaran, silakan kalian melakukan refleksi diri dengan menjawab ini ya pernyataan ini apakah ya atau kalau ada yang jawabannya tidak, silakan nanti kalian bisa mengulangi pembelajaran sehingga lebih paham terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian kalian juga menentukan nih
kira-kira di mana letak penguasaan kalian terhadap materi hari ini? Apakah di 40, 80, atau 100 dan seperti itu, ya? Oke, sampai di sini. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan LKPD? Tidak ada. Sudah jelas? Tidak. Baik, kalau sudah jelas, sekarang silakan kalian melakukan literasi. Boleh dari buku paket, boleh dari handout yang sudah Ibu berikan, ataupun sumber belajar relevan yang lainnya. Ya, kemudian kalian mengisi LKPD yang tadi sudah kalian identifikasi seperti itu. Nah, untuk literasi dan pengerjaan LKPD-nya ini dilakukan selama 40 menit. Setelah selesai, kalian bergabung kembali di Zoom meeting ini, ya, untuk presentasi hasil LKPD kalian. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Oke. Sekarang silahkan kalian boleh leave dari Zoom meeting ini, ya. Tetap semangat. Oke, baik. Gimana pengerjaan LKPD-nya, sudah selesai? Ya, Bu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Seperti itu. Sebentar, Ibu share screen dulu. Nah, ini. Nomor 1, siapa yang mau presentasi? Hafid, Bu. Hafid, oke, silakan Hafid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1 yaitu, amatilah gambar ginjal di bawah ini dan identifikasi bagian-bagian berdasarkan nomor. Jawabannya yaitu nomor 1 korteks, nomor 2 medula, nomor 3 pelvis, renalis, nomor 4 ureter, nomor 5 arteri ginjal, nomor 6 vena ginjal, Bu. Oke, Itu jawabannya, Bu. oke, bagus Ahmad Hafid. Ada yang punya jawaban berbeda untuk nomor 1 dari jawaban Hafid tadi? Sama, Bu. Oke, nah kalau sama kita lanjutkan pada nomor berikutnya. Nomor 2, siapa yang mau mempresentasikan? Dian, Bu. Oke, Dian, silakan Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu identifikasi letak bagian-bagian pada gambar di bawah ini berdasarkan nomor dan jelaskan fungsi. Di sini pada nomor 1 itu ada glomerulus dengan fungsi filtrasi. Yang kedua, kapsula Bowman memiliki fungsi filtrasi. Yang ketiga, tubulus contortus limak memiliki fungsi pada proses filtrasi. Yang keempat, Langsing Henley memiliki fungsi menghubungi contortus proximal dan tubulus contortus distal. Yang kelima, tubulus contortus distal memiliki fungsi pada proses augmentasi. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu kolektifus memiliki fungsi mengumpulkan dan menyalurkan urin menuju pelvis venalis. Oke, terima kasih Dian, bagus jawabannya. Ada yang mau menanggapi? Mungkin punya jawaban berbeda yang lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, semuanya sama, baik. Kita lanjutkan pada nomor 3, siapa yang mau presentasi? Jaro, Bu. Oke, silakan Jaro. Nomor 3, pembentukan urin. Jadi, proses pembentukan urin ini terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama ada tahap filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan ketiga ada augmentasi. Pada tahap pertama yaitu filtrasi terjadi proses penyaringan darah. Hasil tahap filtrasi ini berupa urin primer. Selanjutnya tahap reabsorpsi urin primer akan diserap kembali menghasilkan urin sekunder. Terakhir tahap augmentasi.
terjadi penambahan zat-zat yang tidak digunakan lagi dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Udah, Bu. Oke, terima kasih Jahro, bagus jawabannya. Ada yang mau menanggapi jawaban dari Jahro? Ya, Bu. Oke, silakan Dian. Betul apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jahro. Saya hanya mau menambahkan bahwa tahap filtrasi ini terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Terus reabsorpsi terjadi di TKP yaitu tubulus contortus proximal dan augmentasi terjadi di TKD yaitu tubulus contortus distal. Oke, bagus sekali Dian, sudah sangat lengkap jadinya ya untuk proses pembentukan urin dari apa yang sudah disampaikan oleh Jahro dan juga Dian. Oke, bagus, terima kasih. Selanjutnya nomor 4. Vera, Bu. Oke, silakan Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk jawaban yang A. Bagian kulit yang berperan dalam ekskresi keringat adalah bagian kelenjar keringat. Dan untuk yang B, ekskresi pada kulit adalah pada saat pengeluaran keringat. Suhu panas akan menyebabkan pembuluh darah melebur sehingga aliran darah meningkat, menyebabkan penyaringan air dan sisa metabolisme oleh kelenjar keringat meningkat. Dan hasilnya berupa keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Hal ini menyebabkan penurunan suhu tubuh. Oke, bagus. Vera jawabannya. Ada yang mau menanggapi jawaban dari Vera? Jahro mau menanggapi, Bu? Silakan Jahro. Sebenarnya peningkatan suhu awalnya akan merangsang saraf pada kulit. Kemudian hipotalamus di otak memberikan perintah ke semua kelenjar keringat untuk memproduksi keringat. Sudah? Oke, bagus Jahro. Sebenarnya keduanya itu saling terkait ya, apa yang sudah disampaikan oleh Vera maupun yang disampaikan oleh Jahro. Memang peningkatan suhu itu yang pertama itu akan merangsang saraf yang ada di kulit. Kemudian nanti memberitahu hipotalamus ya di otak. Kemudian hipotalamus memberikan perintah ke sumsum tulang belakang untuk memberitahu seluruh kelenjar keringat yang ada di kulit untuk memproduksi keringat seperti itu. Nah, kemudian suhu yang panas juga menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang ada di kulit sehingga darah mengalir ke dekat permukaan. Kemudian kelenjar keringat akan menyaring darah dan memproduksi keringat. Kemudian keringat itu dikeluarkan melalui pori-pori kulit seperti itu ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Vera maupun yang disampaikan oleh Jahro semuanya berkaitan seperti itu ya. Oke, baik, bagus. Selanjutnya nomor 6. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan Arif. Menjawab, Ibu. Ya, silakan. Untuk jawaban nomor 6 yaitu proses pembentukan empedu pada hati diawali dari darah masuk ke dalam hati. Sel-sel eritrosit yang sudah tua atau rusak dirombak menjadi 3 bentuk, yaitu zat besi, globin, dan hemin. Selanjutnya, eritrosit yang menjadi zat besi dan globin dibawa ke sumsum tulang, dijadikan sebagai bahan pembentuk antibodi, hemoglobin dan eritrosit yang baru. Sedangkan eritrosit yang menjadi hemin diubah menjadi bilirubin atau pigmen empedu. Oke, bagus sekali Arif jawabannya ya, betul sekali. Tadi nanti bilirubin yang dihasilkan itu nanti akan dioksidasi di usus halus menjadi urobilin seperti itu ya. Kemudian urobilin ini yang menyebabkan pewarnaan pada feses dan urin. Jadi itulah kenapa kok feses berwarna kuning, urin berwarna kuning, karena memang mengandung urobilin tadi seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Pada pertemuan kali ini kalian sudah lebih berani ya untuk melakukan presentasi. Bagus, tetap ditingkatkan seperti itu. Sekarang Ibu ingin memberikan penguatan ya, Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem ekspresi pada hari ini.
Baik. Tadi organ apa saja yang berperan dalam ekskresi? Ginjal, Ginjal, Kulit, kemudian paru-paru, paru, Paru. ada lagi? hati. Dan hati, betul sekali ya. Ada ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Kita akan membahas dari ginjal dulu nih yang pertama. Tahukah kalian bahwasannya ada berapa ginjal yang kita punya? 2, 2. Nah, ginjal kiri dan juga ginjal sebelah kanan ya. Ya. Selanjutnya, mengapa ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, tidak ada. Ini jawabannya nih. Kenapa kok ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan? Karena memang ginjal sebelah kanan ini di atasnya terdapat organ kaki. Ya, ini yang menyebabkan ginjal sebelah kanan itu letaknya lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya, ini adalah ginjal yang kalian punya, ya. Ada sepasang tadi. Nah, kalau kita ambil satu bagian ginjal, kemudian dibelah menjadi 2 bagian, hasilnya seperti ini kalau diperbesar ya. Tadi juga kalian sudah belajar bagian-bagiannya, ada korteks, medula, pelvis renalis, ureter, seperti itu. Kemudian kalau bagian ini, medula dan korteks, ini kita potong ambil satu bagian seperti ini, kemudian diperbesar, hasilnya seperti ini. Ya, di dalam bagian ini itu ada struktur terkecil dari ginjal yang bernama nefron ini. Kalau diperbesar hasilnya seperti ini. Pada nefron, kalian juga tadi di nomor 2 sudah mempelajari bahwasanya ada bagian kapsula Bowman, glomerulus, kemudian juga ada tubulus distal, di sini ada tubulus proximal, ada lempung Henle, dan tubulus collecticus. Itu ya. Itu adalah bagian-bagian ataupun struktur daripada ginjal. Ginjal menghasilkan zat sisa metabolisme yang disebut dengan urin. Ya. Urin ini dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem urinaria. Nah, sistem urinaria ini terdiri dari yang pertama ginjal, kemudian ureter, ini yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih dan juga uretra. Ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra ini disebut juga dengan sistem urinaria. Gitu. Selanjutnya bagaimana urin dihasilkan atau proses pembentukan urin? Tadi kalian juga sudah belajar bahwasanya ada proses filtrasi ya, diawali dari filtrasi terjadi di glomerulus. Nah, kita ambil bagian ini, kalau diperbesar itu hasilnya seperti ini. Jadi awalnya darah itu akan mengalir memasuki kapsula Bowman ke dalam glomerulus. Nah, di dalam glomerulus ini nanti terjadi peningkatan tekanan darah ya, sehingga terjadi proses filtrasi. Nah, ditunjukkan dengan adanya panas-panas. Nah, artinya ada zat-zat yang keluar dari nah, kalau ini diperbesar hasilnya seperti ini. Pada pembuluh darah ini ada pori-porinya ya, nanti dari pori-pori tersebut keluar air, glukosa, urin, urea, dan juga ion-ion seperti itu. Proses ini dinamakan dengan filtrasi atau penyaringan yang menghasilkan urin. Kenapa tadi? Primer atau sekunder? Urin? Urin primer ya. Primer. Ya, betul. Selanjutnya setelah proses filtrasi, itu yang kedua adalah proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini terjadi di tubulus convertus proximal ini, yang kalau diperbesar hasilnya seperti ini. Nah, nanti terjadi penyaringan glukosa, air, ion-ion, dan juga asam amino yang selanjutnya nanti akan diteruskan ke pembuluh arteri seperti itu. Selanjutnya, proses yang terakhir adalah augmentasi, terjadi di tubulus convertus distal, ya, menghasilkan urin sesungguhnya. Kalau tadi di proses reabsorpsi menghasilkan urin sekunder ya.
Kemudian setelah dihasilkan urin sesungguhnya akan masuk ke sini, ke tubulus collecticus atau tubulus pengumpul, terjadi penambahan zat-zat yang tidak berguna. Kemudian nanti disalurkan menuju pelvis renalis ginjal. Nah ini, jadi setelah urin dihasilkan dari bagian ini, selanjutnya akan diteruskan ke ini, pelvis renalis. Pelvis renalis, urin akan diteruskan ke ureter menuju kandung kemih. Nah, kalau sudah kemih, kemihnya akan dikeluarkan melalui ureter. Selanjutnya kulit. Ya. Bagaimana proses pengeluaran keringat? Artinya bagaimana keringat itu diproduksi. Yang pertama, ketika tubuh banyak bergerak. Ini ketika kalian melakukan olahraga misalnya. Sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Kemudian proses menghasilkan energi tersebut akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus ya tadi. Dan selanjutnya, hipotalamus memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Selanjutnya, saraf simpatik memberi sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh. Seluruh tubuh sedang tinggi. Selanjutnya, kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Nah, keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak dipakai dalam tubuh seperti itu. Nah ini bola-bola yang hitam ini sebagai gambaran keringat yang sudah dihasilkan oleh kelenjar keringat. Ya. Selanjutnya akan menuju pori-pori untuk dikeluarkan seperti itu. Selanjutnya paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air yang dihasilkan dari proses respirasi. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar ya, bagaimana proses respirasi terjadi. Mulai dari oksigen akan masuk ke dalam alveolus, kemudian diteruskan ke pembuluh darah menuju jantung. Nanti jantung ini akan memompa oksigen ke sel-sel tubuh. Kemudian sel-sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida, ya, kemudian transfer ke pembuluh darah untuk dibawa ke alveolus, ya, kemudian dikeluarkan seperti itu. Nah ini gambarannya kira-kira seperti ini, karbon dioksida dan uap air selanjutnya akan dihembuskan keluar melalui hidung. Ya. Organ yang terakhir adalah hati. Nah, hati menghasilkan apa tadi? Empedu. Empedu. Ya, menghasilkan zat empedu. Zat empedu dihasilkan dari perombakan eritrosit. Jadi eritrosit yang sudah tua, ya, atau eritrosit yang sudah rusak akan dirombak di dalam hati, ya, menjadi hemin, zat besi dan juga globin. Hemin selanjutnya akan diubah menjadi bilirubin, di mana bilirubin ini akan dioksidasi di dalam usus halus menjadi urobulin. Nah, urobulin ini selanjutnya yang menyebabkan warna pada feses dan urin. Nah, selanjutnya zat besi hasil perombakan eritrosit akan disimpan atau dibawa ke sumsum tulang belakang. Dan globulin ini akan digunakan untuk membentuk eritrosit yang baru seperti itu. Ya, di mana gimana proses penampungan daripada empedu? Empedu ditampungnya di mana ya? Ada yang tahu? Di kantung empedu. Di kantung empedu, tepat sekali ya. Jadi nanti ketika hati sudah menghasilkan empedu, selanjutnya akan ditampung di kantung empedu sebelum akhirnya dikeluarkan ke usus halus seperti itu. Oke, baik, sudah selesai. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini tadi?
tentang organ-organ ekskresi. Oke, baik. Selain organ-organ ekskresi, apa lagi? Pembentukan urin. Pembentukan urin. Selain itu, proses pembentukan empedu, proses pembentukan empedu. Ada lagi? Bagian kulit yang berperan dalam ekskresi keringat. Oke, bagian-bagian kulit dan juga proses pembentukan keringat. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Hafid, Bu. Oke, silakan Hafid. Baik, Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya materi hari ini yaitu sistem ekskresi merupakan sistem pengeluaran sisa metabolisme terdiri dari organ ginjal yang mengeluarkan urin, hati yang mengeluarkan empedu, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, dan kulit mengeluarkan keringat. Baik, itu saja mungkin kesimpulannya, Bu. Oke, bagus sekali Ahmad Hafid. Nah, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, bagaimana apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Jaro, ungkapkan. Alhamdulillah ya gitu, Bu, selama pandemi kayak gini kan susah buat kayak musyawarah kayak gini. Jadi ini seneng banget gitu, Bu, bisa kayak di kelas belajar bersama dan diskusi gitu, Bu, tapi secara daring. Jadi rasanya kayak senang gitu, Bu. Jadi seru kayak belajarnya. Seru ya. Apa bagian yang paling seru atau bagian paling menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Bagiannya ya pas kita presentasi gitu kan, terus teman-teman yang lain pada nanggapi kita gitu. Jadi nambah wawasan. Oke, bagus ya, Ro. Yang lain bagaimana? Bagian mana yang seru dari pembelajaran ini? lebih diskusi presentasi. Oke. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk refleksinya ya. Selanjutnya kalian jangan lupa untuk mengirimkan jawaban LKPD-nya ke WhatsApp grup ya. Nah, kemudian setelah pembelajaran ini kalian juga mengisi evaluasi ya, linknya nanti Ibu bagikan di WhatsApp grup seperti itu. Jangan lupa langsung diisi, karena kalau tidak langsung diisi nanti kalian bisa lupa ya. Ya, Bu. Oke, mungkin dicukupkan untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Jaro, Bu. Oke, silakan Jaro. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, terima kasih Jahro sudah memimpin doa. Mungkin kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian tetap semangat belajarnya meskipun masih dari rumah ya. Kemudian tetap jaga kesehatan seperti itu. Oke, tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.